Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun, katun dibeli di stasiun kereta. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Wali Kota. Allah yang kita sembah itu namanya As-Salam. Maka kita selesai sholat berkata Allahumma antas salam. Keselamatan kita, selamat badan, selamat anak, selamat keluarga, selamat negara, selamat kebun, selamat rezeki itu datang dari Allah. Maka kita katakan wa minkas salam. Keselamatan itu pun akan kembali kepada Allah. Maka kita katakan wa ilaika ya'udus salam. Kita ingin hidup kita ini selamat dunia, selamat akhirat, maka kita mintakan fahayyina rabbana bis salam. Puncaknya kita masuk ke dalam surga, dan surga itu dinamakan wa adkhilnal jannata darussalam. Nama surga itu Darussalam, tapi kita tidak akan sampai ke sana kalau tidak melewati jalan, dan jalan itu namanya Subulus. Itu dia, di situ persimpangannya. Kalau satu namanya sabil, jalan, sabilillah, jalan Allah. Kalau dua namanya sabilani, sabilaini. Tapi kalau tiga namanya subul, banyak jalan menuju surga Allah. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 jalan, maka disebut dia dengan subulus salam. Mana tahu nanti ditanya orang, dari mana kau datang? Dari Subulus Salam. Apa arti Subulus Salam itu? Entah, dari dulu udah begitu namanya. Padahal ini berasal dari kandungan makna yang luar biasa. Dan nama ini datang dari para ulama. Dan Aceh, Nangro Aceh, Darussalam tidak akan sampai ke Darussalam kalau tidak melewati Subulus Salam. Buktinya kami tak sampai ke Singkil kalau tak lewat Subulus Salam dari Medan. Maka apa jalan supaya selamat? Tadi Pak Wali Kota sudah menyebutkan 3 jalan. Yang pertama, supaya selamat ekonomi anak-anak kita, diajarkanlah dia wirausaha. Jangan sampai setelah dia tamat pesantren dia tak tahu apa-apa, disepelekan orang, dilecehkan orang, miskin, susah, melarat. Insya Allah alumni pesantren Darul Affani orangnya nanti kaya-kaya. Kenapa Ustadz jamin dia kaya? Rezeki datang dari Allah, tapi rezeki mesti dijolok, dan menjolok rezeki itu adalah dengan usaha. Di sini dia diajarkan berwirausaha. Apa usahanya? Saya tak tahu. Tapi yang jelas sekeliling nampak saya batang sawit banyak. Maka insya Allah dia sudah dididik bagaimana berkebun sawit. Saya tengok tanah lapang luas, dididik dia bagaimana beternak ikan. Saya tengok tanahnya subur, dididik dia mengelola. Jangan sampai negeri kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi negeri ini tidak dikelola dengan baik. Semua punya cita-cita mau jadi PNS. Jadi PNS bagus, jadi PNS memang cita-cita orang tua, tapi jadi PNS susah mau kaya kalau tidak korupsi. Betul? Maka kalau mau jadi kaya, punya kebun kelapa sawit. Kalau mau kaya, punya ternak ikan, ternak lele, ternak puyuh, ternak ayam. Kalau mau kaya, dikelolalah sumber daya alam semesta Indonesia ini. Maka insya Allah, dari mana mereka datang? Dari pondok pesantren Darul Affani. Yang kedua, jalan untuk menuju keselamatan itu mesti berilmu pengetahuan. Sekarang banyak orang tua takut memasukkan anak ke pondok pesantren. Nanti kalau anak saya ke pesantren, nanti tamat pesantren dia jadi apa? Tamat pesantren bisa menjadi senator,
tamat pesantren bisa menjadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nangro Aceh Darussalam hanya mengutus 4 orang. 1 di antara 4 orang itu adalah anak tamat pesantren. Inilah dia Al-Ustadz Haji Fadil Rahmi LC yang kumisnya melintang di hadapan kita. Tak nampak karena pakai masker. Beliau kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Jadi yang membawa saya ke Subulus Salam, membawa saya ke Aceh Singkel, ini sebagiannya adalah alumni Azhar Kairo yang berasal dari pesantren Darul Arafah Medan. Dan ternyata cita-cita Pak Wali, anak-anak kita dari Darul Afani juga nanti akan berangkat ke Mesir insyaallah. Amin. Yang mau ke Mesir kita kirim ke Mesir. Yang tak mau ke Mesir jangan. Jangan dipaksa dia ke Mesir. Kalau dipaksa dia ke Mesir padahal dia mau menjadi bisnismen, agrobisnis, bisnis pertanian, kita kirim dia ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Kalau dia mau teknik, kita kirim ke Institut Teknik Bandung. Kalau dia mau jadi dokter, kita kirim ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, ke UI, UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jangan dipaksa ke Mesir. Kalau dia tak mau ke Mesir, kita paksa juga. Dia pulang tidak jadi Musa tapi jadi Firaun. Untuk apalah anak masuk pesantren? Paling-paling tamat Mesir, paling-paling tamat Maroko. Tamat pesantren bisa ke Mesir biasa, tapi tamat pesantren bisa sekolah S2 ke Jerman, bisa sekolah S3 ke Australia. Ada orangnya, ada buktinya bersama kita hari ini. Dr. Haji Riza, S1 Al-Azhar Mesir, S2 Jerman, S3 Australia. Bahasa Inggrisnya jangan tanya lagi. Mengigaunya aja pun pakai bahasa Inggris. Nanti anak-anak Darul Afani yang mau ngetes ceramah bahasa Inggris, belajar ke Ustadz Riza. Cuman ada kabar yang kurang menggembirakan bagi yang perempuan, beliau ini sudah menikah. Tapi baru sekali. Jadi jangan pernah takut anak kita tamat pesantren mau jadi apa. Mau berpolitik bisa. Dan tadi saya dengar ternyata ada 5 anak pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRK. 3 dari Dayah, 2 dari pesantren modern. Jangan pernah khawatir. Ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak takut anaknya masuk pesantren nanti makan apa. Makanlah pula dipikirkannya. Kalau hidup ini cuma untuk makan, bagus jadi kucing. Alhamdulillah di hadapan kita ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil Wali Kota, ada Bapak Kajari, ada Bapak Ketua DPRK, ada Kapolres, ada Bapak Dandim, ada macam-macam lah, tak bisa disebutkan semuanya. Semua bapak-bapak ini hebat-hebat, betul. Semua bapak ini cerdas-cerdas, betul. Tapi jabatan tak lama, cuman 2 periode, itu pun kalau dipilih orang dan tak ditangkap KPK. Tapi ada yang kekal abadi, lebih dari 2 periode. Apa dia? Pondok pesantren takkan mati sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Kalau pergi ke stasiun kereta, jangan lupa, jangan sampai tengah malam. Kepada bapak-bapak wali kota, datanglah ke Subulus Salam. Seluruh wali kota se-Indonesia, bupati, gubernur, kalian yang sekarang sedang duduk di jabatan, jangan mabuk, jangan lupa. Ingat, sampai masanya kalian berhenti, sampai masanya jabatan berakhir. Tapi ada yang tidak berakhir. Apa dia? Pondok pesantren. Wali kota, gubernur, bupati, presiden, menteri, kepala dinas, kepala kantor. Berpikirlah untuk membangun pesantren. Studi banding kalian datang ke Darul Afani Subulus Salam.